Tes suara. Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, tetap happy, dan semuanya berjalan dengan lancar ya. Oke, hari ini nih ya kita akan lanjut materi tentang listening. Tapi sebelum itu saya mau ngasih tahu dulu nih, di buku ini ada sesuatu hal, ada harta karun banget nih buat teman-teman semuanya yang ingin belajar lebih tentang idioms. Ini nih ya, nih ada idiomatic expression. Ini ada di halaman 81 dari buku yang Miss kasih, Bruce Rogers itu ya. Dan teman-teman harus tahu bahwa di mini lesson ini ada beberapa idiomatic expression. Nah ini kamu bisa banget buat cek, buat ngerjain. Ini kalau tidak salah ya, ini tuh disusun berdasarkan alfabet. Jadi A, B, C gitu. Misalnya idiom dari A itu apa aja gitu-gitu gitu ya. Nah ini di sini banyak banget bisa kamu akses, bisa kamu lihat, kamu pelajari di sini. Kemudian juga kamu bisa sambil ngerjain di sini nih. Ada dari kan idiomatic expression yang ini misalnya kan. Nah dari yang ini tuh kamu bisa kerjain untuk soal-soal yang latihan di sini gitu ya. Nah terus ada yang lainnya juga ini dari Si kan. Nah ini banyak idiom-idiomnya. Ini untuk latihannya, exercise ini gitu. Kemudian ini yang alfabet di kemudian dari I, kemudian F dan lain-lain gitu ya. Kamu bisa banget cek dan ini bener-bener sesuatu hal yang bisa banget kita pelajari, kita kerjakan untuk lebih mengasah our knowledge tentang idiomatic expression ini gitu ya. Meskipun ini misalnya kita mempelajarinya untuk bisa mengerti di listening atau di TOEFL gitu. Tapi kan kalau kita sudah tahu itu kita bisa gunakan sehari-hari gitu. Atau misalnya kamu mendengar di berita atau misalnya kamu read artikel atau sebuah teks yang mana ada idiomnya, kamu bisa memahami gitu ya. Oke, jadi silahkan ini bisa banget kamu cek, kamu pelajari, kamu hafalkan. Dia dimulai dari halaman 81 di buku Bruce Rogers. Oke, ya. Oke, itu tuh info pertama ya. Untuk pembelajaran hari ini. Kemudian untuk info keduanya, saya lupa ya di awal pertemuan tuh tidak memberitahu atau nggak ngasih info ke teman-teman, ke semuanya kalau skor minimal dari tiap jurusan itu beda-beda ya untuk TOEFL gitu. Jadi misalnya nih kalau jurusan sasing tuh biasanya punya standarnya 500 atau 550. Tapi misalnya untuk jurusan biologi atau administrasi publik misalnya itu beda lagi gitu. Jadi untuk memastikan berapa skornya, kamu bisa cek ke jurusan masing-masing gitu, skornya berapa sih gitu, minimal untuk jurusannya gitu ya. Jadi dipastikan lagi agar kamu punya ancang-ancang gitu untuk bisa melebihi dari skor minimal itu gitu ya. Oke, itu sekian. Oke, kita langsung ke materi hari ini. Materi hari ini kita akan melanjutkan dari yang kemarin. Kemarin kan sampai lesson 5 ya di listening. Kita akan lanjut dulu. Dan ini kita masih di part A ya everyone. Kita masih di part yang pertama. Nanti di hari Jumat kita masuk ke part B dan juga C gitu. Untuk penjelasan materinya ya. Oke, so let's begin. Mana ya tadi tuh halaman berapa saya lupa.
Ini mudah-mudahan materinya bisa dimengerti ya. Maksud saya dari penjelasan saya bisa difahami gitu oleh semuanya ya. Dengan segala keterbatasan yang ada ini. Oke, nah ini selanjutnya kita akan melanjutkan di lesson 6. This is about dialogue involving agreement and disagreement. Semuanya sudah tahu dong apa itu agreement dan juga disagreement ya. Jadi agreement itu kan persetujuan, disagreement sebaliknya gitu. Jadi di listening ini juga ada jenis question yang melibatkan atau yang ada tuh involving, ada dialog yang involving agreement dan juga disagreement gitu. Dan di sini kuncinya adalah you have to know apa saja sih expression daripada agreement dan disagreement itu sendiri. Kamu harus tahu jenis apa aja sih ungkapan-ungkapan yang ini tuh tandanya setuju, ini tuh tandanya nggak setuju gitu. Nah, jadi harus tahu itu ya. Nah, di sini ada beberapa hal dimension tentang agreement. Nah, ini ya expression of agreement. So do I, me too, neither do I don't either. Kemudian who wouldn't, isn't he, isn't she. Nah, ini kan. Kemudian I'll second that. Kemudian ada I'll say, you can say that again. Is, has, was it ever. You bet. I couldn't agree with you more. I feel the same way do about it. Nah, ini beberapa jenis expression dari agreement gitu. Jadi kamu harus tahu ya ini. Dan juga dari agreement ketika kamu menghadapi soal jenis agreement dan juga disagreement, itu tuh selain daripada jenis expressionnya bisa juga kita recognize dari tone-nya atau dari itu nada bicaranya itu sangat terlihat atau sangat jelas perbedaannya. Kita tuh bisa mengidentifikasi bahwa ini tuh agreement dari tone-nya gitu, dari nada si speakernya gitu ketika menjawab atau membalas perkataan dari speaker yang pertama gitu ya. Nah, di sini ada yang di marker. Yang pertama ini kalau neither do I dan I don't either ini adalah untuk negative statement ya. Bentuk persetujuan untuk negative statement. Jadi dari speaker 1 tuh dia negative statement. Kemudian kamu ingin menyetujui negative statement itu atau speaker 2 itu menyetujui negative statement dari speaker yang pertama. Maka dia menggunakan neither do I atau I don't either. Gitu di sini seperti contohnya I don't really like my schedule this term. I don't either or neither do I gitu. Oke ya. Kemudian yang selanjutnya itu agreement. Sekarang untuk disagreement ya. Ini untuk kamu tuh oh my god saya nggak setuju gitu. Nah, itu disagreement. Di sini ada I don't think so. That's not what I think. Kemudian that's not the way I see it. Not really. I can say I agree. I couldn't agree with you less. I'm afraid. I don't agree. Probably not. Not necessary. I'm afraid not. I'm not so sure. Nah, itu jenis-jenis expression dari disagreement gitu ya. Nah, ini tuh ada gitu di listening. Oke. Di sini ada contohnya nih ya, ada sample item. Jadi di audionya, Howard certainly is a talent journalist. Isn't he proud? Kata speaker yang kedua. Kemudian nanti pertanyaannya, what does the woman mean? Nah, jadi questionnya itu biasanya akan seperti ini, menanyakan disagreement dan juga agreement. What does the woman mean? Gitu. Dan kamu juga pasti sudah bisa membedakan ya mana sounds dari laki-laki, mana juga perempuan gitu kan. Jadi ketika dimension woman di sini kamu sudah harus tahu speaker mana yang dimaksud dari pertanyaan yang ini gitu ya. Jadi kamu udah ini nih untuk menanyakan speaker yang kedua karena woman gitu ya. Nah, ini jawabannya adalah B. She agrees that Howard is talent gitu ya. Oke, nah itu untuk pengerjaan soal atau untuk materi listening yang melibatkan disagree dan juga agreement. Agreement dan disagreement. Oke, itu lesson 6.
kan. Kemudian ini sebetulnya saya ada nih audionya, tapi jadi banyak banget. Jadi harus dicek satu-satu gitu loh ya. Mudah-mudahan nanti saya bisa buat nge-share audio daripada buku ini gitu. Jadi kamu pun bisa latihan secara mandiri, bisa belajar merdeka gitu ya sendiri untuk mengerjakan jenis-jenis soal dari listening ini. Begitu. Oke, kemudian kita lanjut ke ini, nanti untuk latihan akan saya kirim ke audionya ya. Nah, sekarang kita ke lesson 7 nih. Ini adalah yang ketujuh, yaitu dialogues involving suggestion, invitation, offers, dan juga request. Kalau tadi kan disagreement dan juga agreement, nah ini melibatkan suggestion, invitation, offers, dan juga request. Di sini dijelaskan bahwa a number of dialogues in part A involve a speaker making or responding to suggestion, invitation, offers, dan juga request. Jadi ini diingat ya, ada beberapa poin di sini: suggestion, invitation, offers, dan juga request. Nah, di sini there are many ways to express this language function. Nah, kita akan bahas satu-satu. Oke, di sini ada yang pertama, poin pertama adalah suggestion. Nah, ini suggestion, kamu tahu ya, suggestion itu berarti di dialog tersebut antara speaker 1 dan speaker 2 tuh, misalnya speaker 1 mengeluhkan tentang sesuatu, kemudian speaker 2 akan memberikan suggestion. Nah, itu tuh adalah jenis dialog yang the speaker tries to give solution gitu dengan suggestion tersebut gitu ya. Oke, di sini ada beberapa expressionnya. Ini ya, saya making suggestion. Why don't you atau why don't we bla bla bla. Nanti akan ada keterusannya tuh apa gitu ya. Tergantung dari dialognya. Why not? Kemudian have you ever thought of, you or we might want to. Kemudian if I were you, nah ini kan biasanya itu tuh kalau aku jadi kamu nih ya, aku tuh bakal, nah itu tuh jenis dari suggestion. If I were in your shoes, kemudian you or we should, kemudian shouldn't you, what about, what if you, or what if we, and how about. Itu adalah jenis-jenis making suggestion. Ini kuncinya apa untuk kita bisa tahu dia tuh making suggestion atau tidak adalah kamu harus familiar dengan ekspresi daripada suggestion itu, sama dengan agreement dan juga disagreement. Kamu harus familiar dengan ekspresi-ekspresi tersebut gitu. Karena kalau misalnya yaitu tidak familiar, ya kamu akan ya blank aja gitu, blind, kamu ini apa ya gitu ya. Jadi dengan kamu tahu dari expressionnya itu sudah kata kunci banget gitu ketika menentukan pilihannya gitu ya. Oke, itu suggestion. Nah, ini ada nih responnya. Oke, ini responnya positive response, ada negative response gitu. Why not? Good idea gitu. That's an idea. Sounds good to me. By all means, why didn't I think of that? Nah, ini biasanya dia bentuk respon pada setelah misalnya nih ada juga dialog yang speaker pertama tuh langsung menyarankan sesuatu, kemudian speaker yang keduanya akan menyetujui atau tidak menyetujui gitu daripada suggestion yang dikatakan oleh speaker yang pertama gitu atau oleh pembicara yang pertama. Nah, dan itu akan ditanyakan misalnya ya suggestionnya apa sih gitu. Nah, itu biasanya seperti itu gitu ya. Oke. Nah, di sini kita lihat nih contohnya ya. Di sini contohnya I'm doing so poorly in math class. I think I'm going to have to drop it. You know, Frank, you should talk to Professor DeMarco before you do anything. Nah, ini kan berarti adalah suggestionnya you should gitu. What does the woman suggest Frank do? Nah, ini kamu akan disuruh yang menyimpulkan itu tuh sarannya apa sih gitu, inti daripada saran itu gitu. Nah, di sini discuss the problem with the professor gitu. Oke. Itu untuk
mengenai suggestion gitu ya. Nah, kamu tuh harus bisa tahu ya keywordnya apa gitu. Kalau misalnya kamu pilih study with a group of students itu tidak tepat. Jadi keywordnya adalah di profesor nih, ini profesor. Di sini tidak ada kata lain daripada profesor selain pilihan yang C gitu ya. Jadi harus pandai-pandai menganalisis dan menemukan keywordnya kalau di listening gitu ya. Karena kan ya tidak ada pengulangan gitu. Jadi kamu harus langsung cepat tanggap gitu ya. Oke, selanjutnya adalah invitation. Tadi suggestion, sekarang invitation. Invitation di sini ya, as we know, yang kita sudah ketahui ya, invitation ini adalah bentuk ajakan gitu ya, di mana dialog ini berarti berisikan atau intinya adalah tentang mengajak satu sama lainnya gitu. Entah itu speaker pertama mengajak speaker kedua ataupun sebaliknya gitu. Sekali lagi yang terpenting adalah kamu harus familiar, kamu harus tahu daripada expression invitation-nya gitu ya. Di sini ada making invitation dan juga ini respon daripada invitation-nya gitu. Oke, yang pertama misalnya shall we, would you like to, would you care to, would you be able to, want to, let's go. Itu kan invitation ya. Do you want to, could you, can you. Ini adalah expression dari making invitation. Nah, ini untuk positive response-nya. Positive response means kamu tuh menerima ajakannya. Negative response mean ya kamu gak mau gitu mengajak ajakannya gitu. Nah, biasanya tuh kalau di dialogue listening, ajakan-ajakan itu misalnya seperti ada party gitu, atau misalnya ada undangan apa gitu. Nah, itu tuh biasanya suka dialog-dialog yang ada di listening tuh seperti itu biasanya gitu ya. Nah, ini kamu pun harus familiar dengan positive response ataupun negative response itu sendiri gitu ya. Ya, positive response, yes, let's, sure, thanks. Kemudian I'm going, but I would like to, but I would love to. Nah, itu tuh bentuk dari negative response gitu. Nah, jadi kamu pun bisa tahu loh kalau someday nih kamu diundang atau diajak sesuatu gitu sama seseorang, ya kamu tuh bisa apply atau bisa menggunakan ekspresi-ekspresi yang ini gitu. Ini kan semua polite ya, sopan-sopan semua responsnya gitu. I'm sorry but I would like to, but I would love to, but gitu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk daripada negative respon dan juga positive respon dari expression of invitation. Oke. Next, belum nih ke sample itemsnya. Di sini adalah you will hear, would you like to join us on Sunday? We're going to go on a picnic at the lake. I would love to, but I have a test Monday and I have to get ready for it. Nah, itu berarti bentuk invitation-nya dan dia negative respond gitu. What will the woman probably do on Sunday gitu. Berarti si perempuan itu mau ngapain sih on Sunday gitu. Study for the test gitu, karena dia dibilang ini I have a test Monday gitu ya. Oke. Dan di sini adalah Sunday. Kamu mau ikut gak nanti gitu? Hari Minggu gitu. Ya dia berarti what will the woman probably do gitu. Ada juga yang pertanyaannya tuh malah berarti dia mau ngapain nih hasil dari dialog tentang invitation ini gitu ya. Itulah biasanya beragam gitu ya daripada pertanyaannya. That's why kamu bisa analyze pertanyaan adalah dari option ABCD-nya ini gitu. Seperti yang dari pertemuan pertemuan hari Senin kemarin kan Miss bilang ya, kamu bisa nebak-nebak nih, kamu bisa guessing pertanyaannya tuh akan seperti apa dari pilihan ABCD-nya gitu. Jadi biar nggak kaget gitu, biar nggak ini apa sih tadi apa ya gitu ya, itu juga cukup membantu. Oke, itu invitation. Sekarang adalah offers dulu, sorry. Offers ini adalah there are proposal to help someone or allow someone to do something.
Either speaker in the dialogue may make an offer gitu. Jadi ini making offer, you suggest lah, kamu tuh kayak apa sih namanya, menawarkan gitu ya, menawarkan sesuatu gitu. Let me, shall I, kemudian would you like to me to, do you want me to. Nah itu kan jadi menawarkan pertolongan gitu ke orang lain gitu. Nah itu jenis daripada offer gitu ya. Atau menawarkan. Nah ini biar gimana biar tahu ya, kamu harus familiar dengan ini gitu ya. Daripada expression dari offer itu sendiri, itu harus familiar gitu. Di sini ada juga positif dan juga negatif responnya ya. Jadi semua expression itu ada positif dan juga negatif responsnya gitu ya. Making offer ini can I, may I, should I could gitu. Itu adalah jenis-jenis daripada offer. Ini sangat kentara banget ya. Dia tuh menawarkan bantuan gitu dengan ekspresi-ekspresi ini gitu ya. Dan ini adalah bentuk kalau menyetujui, that would be nice, yes please, please do, sure, thanks. Kemudian dia negatifnya, I don't think so, I'm afraid not, that won't be necessary, dan lain-lain gitu. Oke ya, itu bentuk dari making offers. Ini contoh dialognya. Should I make reservation for dinner Friday night? Thanks anyway. Anyway, but I have already met them. What does the man mean? Gitu. Jawabannya adalah yang C. He made reservation earlier. Gitu. Should I? Ini adalah bentuk dari penawaran kan, offer gitu, making offer di situ. Gitu. What does the man mean? Pertanyaannya. Oke. Nah selanjutnya adalah yang terakhir. Ini request. Request ini to make a request is to ask someone to do something or ask for help or information. Would you? Bedanya kalau tadi making offer adalah we offer to someone gitu. Kalau yang ini adalah kita minta bantuan ke orang lain gitu. Kita nyuruh dia gitu. Atau kalau yang offer kan kita nih yang mau menawarkan melakukannya. Kalau request adalah kita tuh minta orang untuk melakukan itu gitu. Bukan jadi kebalikannya gitu dari making offer dan juga request gitu. Bisa di sini kan expressionnya would you, could you, do you mind if, would you mind if, will you gitu. Nah itu adalah bentuk dari request gitu. Kalau di TOEFL sih nanti tidak akan ditanyakan ya. Maksudnya di listening itu nggak akan ditanyain apa perbedaan daripada request dan juga suggestion itu gitu ya. Tapi kamu pun harus tahu, harus paham gitu antara perbedaan dari keduanya walaupun tidak kentara-kentara banget gitu ya perbedaannya gitu. Ya tapi kamu harus tahu gitu, harus familiar gitu. Kemudian ini adalah bentuk daripada positive response dan negative response-nya gitu. I'll be glad to, I'll be delighted, kemudian sure thing, certainly, why not, if you want to, if you'd like, you bet. Ini sama sebetulnya ya dengan bentuk dari agreement gitu ya, menyetujui positive response daripada agreement gitu ya, atau disagreement. Oke, itu ya. Yang terpenting adalah kamu harus familiar, harus tahu, harus paham dari ekspresi-ekspresi yang tadi itu gitu ya. Agar nanti ketika mengerjakan soalnya kamu pun tidak nggak blank gitu. Ini tuh ngomongin apa ya gitu. Ini tuh sebetulnya bentuk dialog apa gitu. Kalau kamu tidak mengetahui ekspresinya ya kamu jadi nggak akan menyelesaikan soal, malah jadi nebak-nebak ini tuh tentang apa ya gitu. Jadi pada akhirnya kamu tidak memperhatikan daripada dialognya gitu, karena kamu tidak familiar dengan ekspresi-ekspresi tersebut gitu ya. Oke, ini contoh daripada request. I have to make one more phone call before I go. Take your time. Would you just lock the office door when you finish? Gitu.
Ini kan berarti bentuk daripada request ya. What does the woman want the man to do? Gitu. Pertanyaannya adalah ya, perempuan ini tuh pengen ngapain sih gitu si laki-lakinya gitu. Jawabannya adalah lock the office gitu ya. I have to make one more phone call before I go. Okay, take your time. Would you just lock? Would you di situ. Oke, itu mengenai lesson 7 ya. Pertama tadi ada agreement, disagreement, kemudian ada invitation, making offer, dan yang terakhir adalah request gitu. Nanti kita latihan seperti biasa ya. Oke, kemudian sekarang kita ada di lesson 8. Lesson 8 ini adalah tentang dialogue involving contradiction, assumption, dan juga question. Nah, kalau tadi kan dialogue involving agreement, disagreement, kemudian suggestion, request, dan lain-lain. Nah, sekarang adalah dialogue yang ada contradiction, assumption, dan juga questions. Yang pertama adalah contradiction. Dari kata contradiction means berarti dialognya akan berisi tentang kontradiksi gitu ya, jadi berlawanan gitu isi dialognya gitu. Contohnya nih, kok jadi eraser. Contohnya adalah ini, Amy didn't work overtime last week. As a matter of fact, she did. Gitu. What does the man say about Amy? Jawabannya adalah yang C. She worked extra hour last week. Ini kan kontradiksi ya. Amy didn't work overtime last week. As a matter of fact, she did. Gitu. Berarti padahal ya Amy itu ya work extra hour gitu. Sedangkan kan di speaker pertama dia bilang didn't work overtime. Gitu. Nah, di sini ada penjelasannya bahwa the man's emphatic use of the auxiliary verb did shows that he is contradicting what the woman said gitu. Ini kan pakai did nih, didn't di situ kan. Kemudian contoh lainnya adalah, jadi ini tuh dengan kata did ini kan meyakinkannya seperti misalnya kamu bilang I do hate you, I do love you. Itu kan berarti sangat-sangat cinta ataupun ya sangat-sangat benci gitu ya. Ya aku gelo banget tahu aku. Nah, itu kan bentuk daripada penekanan gitu ya, bahwa segitunya gitu loh. Nah, di sini pun in English expression di sini juga ada bahwa dengan kata did ini she did, itu tuh dia bilang ya itu tuh dia tuh bener loh kayak gitu. Dia tuh enggak seperti yang kamu omongin gitu, ataupun ya Amy tuh bener-bener melakukan work extra hour last week gitu. Padahal kan dimana fungsinya adalah si did ini adalah meyakinkan daripada speaker satu atau menyangkal apa yang dikatakan oleh speaker satu. Amy didn't work gitu. Oke. Kemudian jadi salah satu ciri daripada contradiction ini adalah dia menggunakan auxiliary verb gitu. Kemudian yang ini contoh yang kedua, Martin always talks about how he loves to dance. Yes, but you don't see him out on the dance floor very often, do you? What does the woman say about Martin? Jawabannya adalah B. He doesn't like dancing very much gitu. Padahal di speaker yang pertama dia bilang tuh ya how he loves to dance gitu. Kemudian oleh speaker yang kedua disangkal ya, iya. Tapi kamu pernah lihat gak sih dia tuh sesering apa kalau menari gitu? Do you? Gitu. Nah, itu tuh bentuk daripada contradiction gitu ya. Nah, di sini ciri utama daripada contradiction adalah ya sudah sangat jelas ya, di sini ada but gitu ya. Ada kontradiktif, ada disangka gitu ya, tapi gitu. Itu kan. Nah, di sini seperti penjelasannya, the woman use the word but and the tag question, do you? Pernah gak? Gitu, bener kan? Nah, itu kan adalah bentuk daripada ekspresi memperjelas gitu ya, atau meminta persetujuan gitu di situ ya.
Oke, kemudian yang terakhir ini ada dialog lagi, yang mana dia tuh bilang all of the students vote the proposal to expand the students council. Well, most of them did. Anyway, nah, pertanyaannya adalah what does the man mean? Jawabannya adalah B. Some of the students opposed the proposal. Gitu. Di sini dibilang bahwa the man says that most of the students vote the proposal, contradicting the idea that all of them did. Therefore, some of the students must have opposed the proposal. Gitu ya, itu bentuk-bentuk daripada kontradiktif gitu. Sekali lagi, jadi kamu harus pandai-pandai mengetahui, karena biasanya ini cukup tricky ya, cukup mengecoh, karena biasanya tuh dia karena tidak ada kadang misalnya seperti yang seolah menyetujui padahal itu enggak gitu. Kalau bahasa kitanya ya gitu, pokoknya seolah kata-katanya tuh kayak menyetujui padahal dia tuh menyangkal daripada apa yang dikatakan oleh speaker yang pertama. Kuncinya yang paling penting adalah kamu harus menemukan kata kunci daripada kontradiktif itu sendiri. Seperti misalnya tadi speaker yang pertama bilangnya tuh negatif, tapi ternyata di speaker yang kedua malah jadi positif gitu statementnya ya. Ataupun misalnya seperti ada but tadi, however gitu. Nah, kamu pun harus tahu marker yang menunjukkan bahwa itu tuh kontradiktif gitu, menunjukkan hal yang kontra gitu, yang berlawanan. Oke, di sini yang kedua adalah assumption. Oke, tadi mengenai kontradiktif, sekarang assumptions, di mana assumption ini dia berasumsi gitu ya. Di sini dibilang bahwa these are the belief that one speaker has until he or she receives information from a second speaker. You will generally hear dialogue involving assumption near the end of part A. Nah, biasanya asumsi ini suka ada at the end daripada part A. Pertanyaan-pertanyaan tentang asumsi. Dia tuh biasanya ya di akhir-akhir daripada part A ini. These questions are considered difficult. But, katanya, kan dinilainya tuh susah kan. But once you understand how they work and practice answering them, you should find, nggak kelihatan ya ini teh. Di sini dibilang you should find them no more difficult than any other type question. In this type of dialogue, the first speaker makes a statement, okay? Jadi di dialog yang assumption ini, pertama adalah the first speaker akan membuat statement nih, atau akan mengatakan sebuah statement. The second speaker is surprised because the first statement contradicts what he or she believes to be true, gitu. Dan second speaker ini akan surprise gitu, because the first statement contradict. Karena statement daripada speaker yang kedua tuh akan kontradiktif, akan berbeda dengan pemahaman daripada speaker yang kedua ini gitu. The second speaker's response often begins with the word "oh" and ends with the phrase "after all." The answer to assumption question is reserved of what the second speaker thinks. And so what is true according to the first speaker is not the correct choice. Jadi nih ya teman-teman, kalau kamu ketemu jenis-jenis soal assumption ini, jawabannya adalah pada speaker yang kedua gitu. Jawabannya di sini tuh what the second speaker thinks. Ini ya, the question is refers of what the second speaker think. So what is true according to the first speaker is not the correct choice. Jadi apa yang dikatakan oleh speaker pertama itu adalah not the correct choice-nya gitu ya. Contohnya ya, kita langsung ke contoh dialog nih. No, Judy's not here right now. She is at her academics class. Gitu ya. Kemudian so she decide to take the course after all. Ini kan diawali dengan di situ. What had the man assume about Judy?
gitu. Berarti apa yang diasumsikan nih? Ini keywordnya juga ini ya, assume. Karena asumsi, assume. Jawabannya adalah A. She wouldn't take the course gitu. Di sini the man is surprised that Judy is in academic class because he thought that she had decided not to take the course. Therefore, he had obviously assumed that Judy was not going to take the course before he spoke to the woman. Gitu ya. Oke, itu adalah daripada asumsi. Ciri utamanya adalah diawali dengan oh dan diakhiri dengan ini after all gitu. Dan jawabannya adalah ada di speaker yang kedua gitu. Oke, itu mengenai assumption ya. Mudah-mudahan bisa difahami gitu ya. Daripada pokoknya kamu tuh kalau di listening tuh asal tahu keywordnya aja gitu, asal tahu keywordnya kalau di listening. Kalau kamu tahu ini ekspresi ini, oh berarti ini nih lagi ngomongin ini gitu. Asal kamu tahu keywordnya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah ini questions. Nah, questions di sini adalah second speaker in a dialogue sometimes asks about what the first speaker say. Okay, the third speaker then asks what the second speaker wants to know. Contohnya, Professor Petrakis said that Mark Twain was his favorite writer. When did he say that? Nah, itu jadi kalau jenis soal yang seperti ini di listening adalah yang mana second speaker tuh menanyakan ke speaker yang pertama gitu. Kemudian pertanyaan daripada soal ini adalah what does the man want to know gitu. Jadi dia tuh pengen tahu apa sih gitu dari pertanyaan yang ini teh gitu ya. Nah itu jenis pertanyaan question gitu. Nah, di sini akan ada optionnya dan yang paling betul jawabannya adalah yang C. When the professor made his remark gitu. Nah, di sini sudah jelas ya, when did he say that? Sudah ada kata kunci when he did gitu. When the professor made his remark gitu. Oke, itu mengenai question. Nah, di sini ada lesson ini tuh sampai lesson 10 kalau nggak salah ya. Kemudian yang selanjutnya ada lesson 9 ini. Oke, lesson 9 ini adalah answering question about activities, plan, topics, dan juga problem gitu. Nah, nanti Miss akan buat rencana itu mau dibikin 2 video gitu ya. Ini teh yang pertemuan sekarang tuh. Tapi setelah dilihat ternyata materinya pun tidak terlalu berat gitu antara lesson 9 dan juga lesson 10-nya gitu di antara lesson yang lainnya. Jadi nggak jadi gitu. Itu curhat aja ya gitu. Sekarang kita lanjut nih lesson 9. Lesson 9. Answering question about activities, plans, dan juga topic and problem. Oke, di sini adalah ya answering question nih. Kalau tadi kan dialogue nih, sekarang answering question. Yang pertama adalah question about activities gitu. Dimana question about activities ini adalah ini tentang what they are doing atau what the speaker doing gitu ya. Di situ pertanyaannya tentang activity ini. Nah, dan jenis pertanyaan daripada question about activity ini adalah they are kind of inferent question because the activity itself is not mentioned in the dialogue. Jadi dia tuh bentuknya inference ya, yang tidak tertera gitu jawabannya, karena di audionya tuh tidak dimention jenis aktivitasnya tuh apa gitu. Jadi biasanya kalau pertanyaan tentang activities ini adalah jenisnya inferent question. Jadi kamu harus pandai-pandai nih menyimpulkan atau ya mengetahui aktivitasnya tuh apa sih gitu, karena tidak directly mention in the dialogue gitu. Di sini dibilang instead you must determine the activity from the speaker vocabulary used gitu, dari special vocabulary yang digunakan oleh speakernya gitu ya.
Di sini kita bisa lihat, kita bisa lihat contohnya adalah, is there room for that box up there? Ditanya gitu. I can fit in the trunk and this suitcase should fit in the back seat. What are the speakers probably doing? Gitu. Ini kan berarti dua-duanya tuh speakers probably doing adalah loading car. Padahal di sini tidak jelas atau tidak dimention mereka tuh lagi ngapain gitu. Hanya is there room for the box up there? Ada ini nggak, ada yang kosong nggak untuk naruh box up there? I can fit in the trunk and this suitcase should fit in the back seat. Oke. Nah, dan aktivitasnya adalah sedang loading car. Gimana cara taunya adalah dari keywordnya atau special vocabulary. Ini kan ada box, trunk, suitcase, back seat. Nah itu caranya kan. Seperti misalnya ada profesor, ada course, yang berarti itu lagi ngomongin, kayaknya lagi ngomongin kelas itu. Nah gitu ya, itu adalah special vocabulary di situ. Oke, itu tentang activity. Selanjutnya tentang plan. Oke, plan. You have already understand plans gitu ya, rencana ini. Nah, dimana rencana ini jenis pertanyaannya adalah akan ini nih, what does the man plan to do this summer gitu. Pertanyaan ini harus bisa dijawab berdasarkan kesimpulan dari dialognya. Are you going to go to Boston with Michael this summer? Wish I could, but if I want to graduate next year, I've got to stay here and take a couple classes. What does the man plan to do this summer? Gitu. Di sini jawabannya adalah attend the class gitu. Padahal di sini tuh tidak tidak directly mention gitu kan. Tapi kamu bisa guessing, bisa mengira-ngira berarti bakal ngapain nih gitu summer ini gitu, daripada dialog yang ini gitu ya, utamanya dari second speaker gitu. Oke, kemudian keywordnya ini nih ada class ya di sini, attend the class gitu. Oke, itu mengenai question about plans. Kemudian sebentar. Di sini selanjutnya adalah questions about topics. Nah, question about topics ini adalah paling banyak nih kalau ini biasanya ya. What are these speakers talking about? Ini ya, mereka tuh lagi ngomongin apa sih? Itu berarti akan menyimpulkan dari dua hal gitu ya. Maksud dua hal tuh speaker pertama dan speaker yang kedua tuh intinya lagi ngomongin apa. Biasanya ya ini adalah main idenya gitu, main idea daripada dialog ini gitu. Itu tentang topik ya. Dan ini pasti teman-teman pun sudah sudah familiar gitu dengan jenis pertanyaan yang ya what are these speakers talking about gitu. Jadi kamu harus mengerti general ini ya, dibilang di general understanding of the dialogue gitu. The topic can be person, thing atau activity. Topiknya ya bisa itu orang, bisa sesuatu ataupun bisa tentang sebuah aktivitas gitu di situ kan. Nah ini contohnya adalah, have you seen this letter from the bursar's office? Oh no, not another increase. If you ask me, we are already spending too much to go to school here gitu. Ini jawabannya adalah higher tuition cost gitu. Oke, itu tentang topics ya. Oke. Selanjutnya adalah question about problems. Oke, ini ya problem sudah pasti akan menanyakan masalah apa sih yang terjadi gitu. Misalnya kalau ada orang di situ ya akan di-mention masalahnya apa sih Gordon ini gitu kan, kalau di dialog yang ini nih. Gordon, what happened to your window? When I was painting the house last week, I hit it with the ladder. What problem does Gordon probably have? Gitu. Berarti akan menanyakan si Gordon itu punya masalah apa sih gitu. Jawabannya adalah D ya, his window is broken gitu. Karena di sini I hit it gitu. Oke, itu tentang problem, question problem.
Dan kemudian nah ini yang terakhir adalah lesson 10 dialogues with special verbs. Ini dialog dengan special verb, oke. Ciri utamanya adalah special verb, di mana yang pertama ada causative verbs, di mana causative verb ini adalah verb ya, kata kerja yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu. Itu causative gitu ya, causative. Atau ya else to do something, someone else to do something. Jadi menyebabkan seseorang ya melakukan sesuatu, itu namanya causative verb. Di mana causative verb ini, ya ini ada have, get, make, let. The most common causative verbs. They are used, nah ini nih, have someone do something. Ini yang pertama ada have. Ini fungsinya adalah have someone do something. That had the mechanic fix his car. Have something done. Dave had his car fixed gitu. Jadi ini semuanya causative verb gitu. Have, get, kemudian make and let. Dan selanjutnya di sini ada get ya. Tadi have gitu. Kalau have tadi dia have someone do something. Ini have something done. Ini someone do something ya. Seseorang melakukan sesuatu, kemudian sesuatu itu selesai gitu. Have something done. Kemudian di sini dibilang causative verb have indicates that one person asks or pays another to do something. The subject in the sentence Dave does not perform the action. In the first sentence the mechanic does. In the second sentence an animate person does. Gitu. Kemudian yang selanjutnya ada get someone to do something, get something done. Dia sama seperti have ya, get ini fungsinya. Contohnya nih, Jerry got his cousin to cut his hair. Jerry got his hair cut. Gitu. Ini adalah berarti get something dan ini ya, dia tuh Jerry ini rambutnya dipotong gitu, tapi unnamed person tidak disebutkan orangnya tuh siapa gitu ya, unnamed person. Kalau yang ini get something to do, Jerry got his cousin to his hair, cut his hair. Jadi disebutkan nih gitu, yang motong rambutnya tuh adalah cousinnya gitu. Oke. Yang selanjutnya adalah make di sini. Make someone do something. Ini make someone do something. Catchy made her son do his homework. Her son. Jadi siapa yang do something di sini adalah her son-nya, do his homework gitu. Homework siapa ini? Catchy gitu. Di sini dijelaskan causative verb make means to force someone or compel someone to do something. Catchy son is compelled to do his homework. Dan yang terakhir adalah let. Let someone do something. The boss let us go home. Gitu. Berarti the boss let us go home. The verb let means permit or allow. The boss gives permission, we go home. Gitu. Itu ya, jadi beberapa causative verb adalah have, get, make, dan juga let di situ. Contohnya nih ya, ini ada did you speak to the head of the department? No, she had her assistant meet with me. What does the woman mean? Jawabannya adalah yang C. She met with the assistant to the head of the department. Nah, according to the dialogue, the head of the department direct her assistant to meet with the woman. Gitu. Di sini ada causative verbnya gitu. She had her assistant meet with me gitu. Oke, itu adalah jenis daripada causative verb. Sekali lagi nanti di soalnya tuh tidak akan ditanyakan ini jenis causative verb apa bukan, nggak gitu ya gitu, tapi you need to know, kamu harus familiar, kamu harus tahu gitu daripada causative verb itu sendiri gitu. Seperti ini kan pertanyaannya adalah what does the woman mean gitu, di pertanyaan mengenai causative gitu everyone.
Selanjutnya ada used to. Di sini yang terakhir adalah used to ya. The expression used to has two forms. Ada dua forms. Yang pertama used to simple form. I used to live in New York. I used to live in New York. Kemudian means I once live in New York, but no I don't gitu. Kemudian di sini ada to be atau get, kemudian ada used to gerund, verb ing, dan juga noun phrase. Di sini nih contohnya, I'm not used to driving means I'm not accustomed. Kemudian driving on the left side road. Kemudian to driving on the left, maksudnya ini saya nggak lengkap bacanya. I'm not used to driving on the left side of the road means I'm not accustomed to driving on the left side. Gitu. Kemudian ini I have finally gotten used to my new job means I have finally become. Jadi biasanya tuh kenapa di sini ada means karena di pertanyaannya akan what does the means akan apa sih? Akan ditanyakan itu tuh artinya apa sih atau maknanya tuh apa gitu. Kalau di sini kan ada nih contohnya what does the man say about Hank's father? He says, di sini pertanyaannya what does Hank's father do for a living? He's a salesman now but he used to be truck driver gitu. Jawabannya adalah A. He once drove trucks. Jadi di sini kamu harus mengetahui daripada penggunaan used to itu gitu. Ketika used to dia dengan simple form gitu, dia tuh artinya ya ini used to berarti once gitu. Kayak pernah gitu. Used to live in New York gitu. Itu kan berarti artinya pernah nih kalau pakai simple form gitu. Kalau misalnya ini ada be atau get, kemudian jadi sebelum used to tuh ada ini dulu, maka ini tuh ada gerund dan juga ada noun phrase di situ gitu. Seperti ini I'm not used. Nah di sini kan ada to be ya, I am gitu. Kemudian ada used to di situ. Nah berarti ini tuh setelahnya ada verb ing gerund ya, ing verb. Kemudian ada juga nih ada be lagi. I have finally gotten used to, ini noun phrase di sini gitu. Nah, di sini dibilang the dialogue in part A sometimes take advantage of these two function of used to gitu. Jadi kamu harus yaitu harus familiar dan harus tahu pemanaannya gitu daripada penggunaan used to itu sendiri gitu. Jadi harus diperhatikan, harus didengar dengan teliti, dengan jeli di used to-nya itu environment-nya itu seperti apa gitu ya. Nah, seperti itu ya untuk penggunaan daripada used to gitu. Oke, segitu dulu mungkin ya untuk materi hari ini. Nanti kalau kamu sudah selesai menonton video ini, kita akan melakukan mini test 1, ini dialog ya. Dialog yang ini. Nah, jadi nanti akan ada dialognya yang mini tes 1 ini sampai nomor 30. Nanti audionya akan kirimkan ya. Pokoknya ini nanti dikerjakan dari nomor 1 sampai nomor 30. Ini adalah optionnya gitu ya, pilihan ABCD-nya gitu. Nanti dari audio yang akan kirim. Begitu ya. Sampai situ dulu untuk meeting hari ini. Mudah-mudahan dapat difahami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan banget please ditanyakan biar clear gitu ya pembahasannya gitu. So thank you for today.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.